Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Indasari, NIM 010119121173, Prodi Manajemen Reguler Sore, semester 4, Universitas Nasional Pasim. Video ini dibuat sebagai bahan penilaian ulangan akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan, dosen pengampu Ibu Wala Erpurini SEMM. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan instrumen derivatif? Jelaskan dan berikan contohnya. Instrumen derivatif adalah kontrak keuangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih untuk mengetahui suatu perjanjian atas penjualan atau pembelian aset maupun komoditas tertentu. Selanjutnya, kontrak tersebut dijadikan suatu objek yang bisa diperjualbelikan dengan harga sebelumnya sudah disetujui oleh pihak penjual dan pembeli. Nilai harga kontrak tersebut di masa depan akan dipengaruhi oleh harga aset maupun komoditas dari induk tersebut. Contoh dari instrumen derivatif adalah kontrak opsi. Ada dua jenis kontrak opsi, yaitu opsi jual dan opsi beli. Opsi jual atau put option berarti memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual aset tertentu. Sedangkan opsi beli atau call option adalah pembelian hak kepada pemegangnya untuk membeli aset tertentu. Pemegang opsi memiliki hak tetapi tidak dibebani kewajiban untuk melaksanakan transaksi dengan harga yang ditetapkan dalam opsi. Selanjutnya, soal kedua. Secara etimologi, kata reksadana berasal dari dua kata, yaitu reksa yang berartikan jaga atau pelihara dan dana yang berarti uang. Secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa reksadana adalah kumpulan uang yang dijaga atau dipelihara. Sehingga dalam hal ini istilah reksadana didefinisikan sebagai salah satu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Selanjutnya, bentuk hukum reksadana. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 18 Ayat 1, bentuk hukum reksadana di Indonesia ada dua, yaitu reksadana berbentuk perseroan terbatas atau PT dan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK. Badan Hukum Perseroan atau PT adalah badan hukum tersendiri yang didirikan untuk melakukan kegiatan reksadana. Sebagai badan hukum PT, maka reksadana dalam bentuk ini memiliki anggaran dasar, pemegang saham, pengurus atau direksi, kekayaan sendiri, dan kewajiban. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk hukumnya adalah perseroan terbatas atau PT. Pengelolaan kekayaan dana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk. Yang ketiga, penyimpanan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian. Selanjutnya, kontrak investasi kolektif atau KIK. KIK bukanlah suatu badan hukum. Reksadana melakukan kegiatannya berdasarkan kontrak yang dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian. Cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk hukumnya adalah kontrak investasi kolektif. Lalu, pengelolaan dana dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak. Selanjutnya, penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh bank kustodian berdasarkan kontrak. Lalu, menjual unit penyertaan secara terus-menerus sepanjang ada investor yang membelinya. Dan unit penyertaan tidak dicatat di bursa. Yang terakhir, investor dapat menjual kembali atau redemption unit penyertaan yang akan dibebankan kepada kekayaan reksadana. Reksadana berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu reksadana bersifat tertutup dan reksadana bersifat terbuka. Yang pertama, reksadana bersifat tertutup atau closed-end fund. Reksadana yang tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Artinya, pemegang saham tidak dapat menjual kembali saham atau unit penyertaan kepada manajer investasi. Apabila pemilik saham hendak menjual sahamnya, maka harus dilakukan melalui bursa efek. Yang kedua, ada reksadana bersifat terbuka atau open-end fund. Reksadana yang menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal sampai sejumlah uang yang sudah dikeluarkan. Pemegang saham jenis ini dapat menjual kembali saham atau unit penyertaannya kepada manajer investasi melalui bank kustodian
dan bank kustodian wajib membelinya sesuai dengan NAB per unit pada. Selanjutnya, portofolio reksadana. Portofolio reksadana adalah kumpulan beberapa reksadana sekaligus yang dimiliki oleh investor untuk tujuan diversifikasi. Artinya, kalau ada salah satu reksadana yang sedang kurang bagus performanya, bisa ditutupi oleh reksadana lain yang kinerjanya lebih bagus. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa portofolio reksadana. Yang terakhir, soal ketiga. Aktiva beresiko adalah aktiva yang mengandung unsur resiko. Istilah ini biasanya mengacu pada sekuritas keuangan seperti ekuitas, komoditas, obligasi berimbal hasil tinggi, serta instrumen keuangan lainnya yang cenderung berfluktuasi dalam harga. Properti atau real estate dan mata uang yang tunduk pada volatilitas harga digolongkan sebagai aset beresiko. Ahli ekonom dan investor mengatakan bahwa semua bidang berpendapatan tetap dengan pengecualian obligasi timbal hasil tinggi dianggap sebagai aset beresiko. Lalu, aktiva yang tidak beresiko adalah aset bebas yang tidak memiliki resiko di dalamnya. Contoh aset bebas tidak memiliki resiko adalah surat utang negara atau sertifikat Bank Indonesia karena negara menjamin untuk membayar pokok dan kuponnya sehingga tingkat resikonya nyaris tidak ada. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.